Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Putri Dwi Amanda dengan NIM 2020333319. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Prihadiningsih, NIM 2020333314. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiani Nuraini Arifin. Saya dari kelompok 1, NIM saya 2020333338. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nailal Fita Rahmadani dengan NIM 2020333326. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan pendidikan pada masa Yunani. Pada masa Yunani sendiri terdapat dua negara polis yang terkenal, yaitu negara Sparta dan negara Athena. Negara pertama yang akan saya bahas yaitu negara Sparta. Negara Sparta adalah salah satu negara polis di Yunani, di mana negara tersebut menganut sistem pemerintahan kemiliteran dengan Undang-Undang Lycurgus. Tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahannya, sistem pendidikannya pun menganut pendidikan kemiliteran. Tujuan dari pendidikan kemiliteran ini yaitu untuk menumbuhkan individu sebagai tentara yang tangguh. Kemudian, seleksi pendidikan kemiliteran di Sparta sendiri sangatlah ketat. Salah satunya yaitu bayi yang baru lahir, mereka akan langsung diperiksa secara fisik. Bagi bayi yang mengalami cacat fisik ataupun tidak sehat, mereka akan dibuang di gua-gua atau di gunung. Mereka akan dibiarkan mati begitu saja atau agar dipungut oleh orang Helot. Kemudian, ciri-ciri dari pendidikan di Sparta yaitu pertama, merupakan anak laki-laki yang sehat tanpa adanya cacat. Yang kedua, pendidikan lebih difokuskan pada kegiatan jasmani. Yang ketiga, anak laki-laki hanya diperbolehkan diasuh oleh keluarganya selama atau sampai 7 tahun, kemudian mereka akan dikirim ke sekolah kemiliteran yang diselenggarakan oleh negara Sparta. Anak laki-laki tersebut dikirim di sekolah dan akan dididik sebagai tentara yang tangguh. Sistem pemerintahan kemiliteran ini yang ketat dan keras menjadikan negara Sparta sebagai negara yang terkuat pada zaman Jazirah Peloponnesus. Oke. Sekarang saya akan membahas negara kedua, yaitu negara Athena. Negara Athena merupakan salah satu negara polis yang ada di Yunani, di mana negara ini menganut sistem pemerintahan demokratis dengan Undang-Undang Solon. Rakyatnya diberi kebebasan oleh negara untuk menyampaikan pendapat dan cara berpikirnya, sehingga rakyat Athena mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang politik, ekonomi, maupun keseniannya. Meskipun antara negara Sparta dan negara Athena memiliki banyak perbedaan, setidaknya kedua negara ini memiliki persamaan, salah satunya yaitu di mana anak laki-laki sangat diistimewakan dibandingkan anak perempuan. Karena anak laki-laki diperbolehkan untuk mendapat pendidikan, sedangkan anak perempuan hanya diperbolehkan di rumah tanpa mendapatkan pendidikan sama sekali. Kemudian sistem pendidikannya pun berbeda, di mana tujuan dari sistem pendidikan di negara Sparta sendiri yaitu lebih terfokus dalam jasmaninya atau kegiatan fisiknya, sedangkan di negara Athena mereka memiliki prinsip bahwa pembangunan pendidikan kewarganegaraan antara jasmani dan rohaninya harus berjalan dengan selaras. Kemudian ciri-ciri pendidikan di Athena yaitu yang pertama, anak laki-laki akan dikirim ke sekolah setelah mereka berusia 7 tahun. Yang kedua, pendidikan lebih terfokus pada jasmani dan rohani karena keduanya berjalan dengan selaras. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan oleh sekolah dan keluarga. Anak laki-laki yang berusia 7 tahun tersebut dikirim ke sekolah
dan akan mempelajari berbagai aspek pendidikan. Di antaranya yaitu membaca, menulis, membaca sandi rahasia, membaca puisi, bernyanyi dalam paduan suara, atau mengikuti suara seruling. Sistem atau materi ini disebut MUZIS atau materi yang lebih memfokuskan pada pembentukan rohani anak. Kemudian tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan materi gimnastis, yaitu materi yang memfokuskan pada pembentukan jasmani anak yang biasanya dilakukan dengan senam, lempar lembing, melompat, lempar cakram, ataupun bergulat. Saya akan mempresentasikan tentang bab perkembangan pendidikan Romawi. Pendidikan Romawi tampak lebih sederhana dan lebih disesuaikan dengan kebutuhan negara dibanding dengan pendidikan Yunani. Roma yang pada awalnya adalah negara petani mengalami dua masa yang berbeda-beda baik tujuan maupun alat-alat pendidikannya. 1. Zaman Romawi kuno. Pendidikan pada zaman ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang berani dan setia, siap membela kepentingan tanah airnya. Pendidikan diselenggarakan oleh keluarga dan merupakan pendidikan bangsawan, bukan pendidikan rakyat. Hasil pendidikan baik dinilai karena 1. Kebiasaan aturan rumah tangga yang keras, jadi anak patuh pada perintahnya. 2. Agama mempunyai pengaruh besar. Orang Romawi percaya pada dewa-dewa. 2. Zaman Romawi baru atau Helenisme. Helenisme adalah aliran kebudayaan yang diciptakan oleh ahli-ahli filsafat Yunani atau Hellas. Maka tujuan pendidikan untuk membentuk manusia yang harmonis. Organisasi sekolah yang dibentuk meliputi 1. Sekolah rendah, meliputi pelajaran membaca, menulis, menghitung. 2. Sekolah menengah, pelajarannya adalah ilmu pasti. 3. Sekolah tinggi, diberikan keahlian pidato dan hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh-tokoh keemasan filsafat pada zaman Yunani kuno. Yang pertama ada Sokrates tahun 400 sampai 470 sebelum Masehi. Sokrates, guru Plato, mengajar bahwa akal budi harus menjadi norma terpenting dalam tindakan kita. Sokrates sendiri tidak menulis apa-apa. Pikiran-pikirannya hanya dapat diketahui secara tidak langsung melalui tulisan-tulisan dari cukup banyak pemikir Yunani lain, terutama karya Plato. Sebagaimana para sofis, Sokrates memulai filsafatnya dengan bertitik tolak dari pengalaman keseharian dan kehidupan konkret. Perbedaannya terletak pada penolakan Sokrates terhadap relativisme atau pandangan yang berpendapat bahwa kebenaran tergantung pada manusia, yang pada umumnya dia anut para sofis. Menurut Sokrates tidak benar bahwa yang baik itu baik bagi warga Athena dan lain bagi warga negara Sparta. Yang baik mempunyai nilai yang sama bagi semua manusia dan harus dijunjung tinggi oleh semua orang. Pendirinya yang terkenal adalah pandangannya yang menyatakan bahwa keutamaan atau arete adalah pengetahuan. Pandangan ini kadang-kadang disebut intelektualisme etis. Dengan demikian, Sokrates menciptakan suatu etika yang berlaku bagi semua manusia. Sedangkan ilmu pengetahuan, Sokrates menemukan metode induksi dan memperkenalkan definisi-definisi umum. Akibat pandangannya ini, Sokrates dihukum mati. Yang kedua ada Plato, tahun 340 sebelum Masehi sampai 480 sebelum Masehi. Hampir semua karya Plato ditulis dalam bentuk dialog
dan Socrates diberi peran yang dominan dalam dialog tersebut. Sekurang-kurangnya ada dua alasan mengapa Plato memilih yang begitu. Pertama, sifat karyanya Sokratik atau Socrates berperan sentral, dan diketahui bahwa Socrates tidak mengajar, tapi mengadakan tanya jawab dengan teman-temannya di Athena. Dengan demikian, karya Plato dapat dipandang sebagai monumen bagi sang guru yang dikaguminya. Kedua, berkaitan dengan anggapan Plato mengenai filsafat. Menurutnya, filsafat pada intinya tidak lain daripada dialog, dan filsafat seolah-olah drama hidup yang tidak pernah selesai, tetapi harus dimulai kembali. Ada 3 ajaran pokok dari Plato, yaitu tentang ide, jiwa, dan proses mengenal. Menurut Plato, realitas terbagi menjadi 2, yaitu indrawi yang selalu berubah dan dunia ide yang tidak pernah berubah. Ide merupakan sesuatu yang objektif, tidak diciptakan oleh pikiran, dan justru sebaliknya. Pikiran tergantung pada ide-ide tersebut. Ide-ide berhubungan dengan dunia melalui 3 cara. Ide hadir dalam benda, ide-ide berpartisipasi dalam konkret, dan ide merupakan model atau contoh atau paradigma bagi beda konkret. Pembagian dunia ini pada gilirannya juga memberikan 2 pengenalan. Pertama, pengenalan tentang ide. Inilah pengenalan yang sebenarnya. Pengenalan yang dapat dicapai oleh rasio ini disebut episteme atau pengetahuan, dan bersifat teguh, jelas, dan tidak berubah. Dengan demikian, Plato menolak relativisme kaum sofis. Kedua, pengenalan tentang benda-benda disebut doxa atau pendapat, dan bersifat tidak tetap dan tidak pasti. Pengenalan ini dapat dicapai dengan panca indera. Dengan 2 dunianya ini juga, Plato bisa mendamaikan persoalan besar filsafat prasokratik, yaitu pandangan Pantarenya dan Herakleitos, dan pandangan yang ada-adanya Parmenides. Keduanya benar, dunia indrawi memang selalu berubah, sedangkan dunia ide tidak pernah berubah dan abadi. Memang jiwa Plato berpendapat bahwa jiwa itu bakat, lantaran terdapat kesamaan antara jiwa dan ide. Berdasarkan pandangannya ini, Plato lebih lanjut berteori bahwa pengalaman pada dasarnya tidak lain adalah pengingatan atau anamnesis terhadap ide-ide yang telah dilihat pada waktu praeksistensi. Ajaran Plato tentang jiwa manusia ini bisa disebut penjara. Plato juga mengatakan sebagaimana manusia, jagat raya juga memiliki jiwa dan jiwa dunia, diciptakan sebelum jiwa-jiwa manusia. Plato juga membuat uraian tentang negara, tetapi jasa terbesarnya adalah usahanya membuka sekolah yang bertujuan ilmiah. Sekolahnya diberi nama Akademia, yang paling didedikasikan kepada pahlawan yang bernama Akademos. Mata pelajaran yang paling diperhatikan adalah ilmu pasti. Menurut cerita tradisi, di pintu masuk Akademia terdapat tulisan, yang belum mempelajari matematika janganlah masuk di sini. Yang ketiga ada Aristoteles 322 sampai 384 sebelum Masehi. Ia adalah pendidik Iskandar Agung yang juga adalah murid Plato. Tetapi dalam banyak hal ia tidak setuju dengan Plato. Ide-ide menurut Aristoteles tidak terletak dalam suatu surga di atas dunia ini, melainkan di dalam benda-benda sendiri. Setiap benda terdiri dari 2 unsur yang tak terpisahkan, yaitu materi heil dan bentuk morphe. Bentuk-bentuk dapat dibandingkan dengan ide-ide dari Plato, tetapi pada Aristoteles, ide-ide ini tidak dapat dipikirkan lagi lepas dari materi. Materi tanpa bentuk tidak ada, bentuk-bentuk bertindak di dalam materi. Bentuk-bentuk memberi kenyataan kepada materi dan sekaligus merupakan tujuan dari materi. Teori ini dikenal sebagai sebutan hailemorfisme. Filsafat Aristoteles sangat sistematis, sumbangannya kepada perkembangan ilmu pengetahuan besar sekali.
Tulisan-tulisan Aristoteles meliputi bidang logika, etika, politik, metafisika, psikologi, dan ilmu alam. Pokok-pokok pikirannya antara lain bahwa ia berpendapat seseorang tidak dapat mengetahui suatu objek jika ia tidak dapat mengatakan pengetahuan itu pada orang lain. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh Romawi. Yang pertama, Seneca. Meninggal pada tahun 65 sebelum Masehi. Seneca merupakan tokoh pendidikan lain di zaman Romawi baru. Ia adalah seorang kaisar Nero, juga seorang ahli filsafat dan moralitas yang terkenal. Ya, beberapa petunjuk tentang pengajaran yang diberikan adalah: yang pertama, kita mengajar tidak untuk sekolah, tapi untuk kehidupan. Yang kedua, panjang jalan melalui pemerintah, singkat jalan-jalan melalui teladan. Yang ketiga, dengan mengerjakan kita menjadi. Ya, yang kedua adalah Quintilianus. Dia adalah seorang profesor ilmu pidato yang terkenal. Dia adalah seorang Spanyol yang tinggal di Roma dan menjadi terkenal karena menulis buku Instituto Oratorio, atau yang dikenal dengan pendidikan menjadi ahli pidato. Dia berpendapat bahwa jika suatu saat seorang akan memperlihatkan kesalahan-kesalahannya, maka hal itu adalah akibat dari pendidikan yang salah. Dalam hal ini, ia berpendapat dengan C. Rousseau bahwa semua manusia itu baik sejak lahir. Ya, dengan ini presentasi kami selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum.